Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Kiranya Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kita beraktivitas hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kemajuan teknologi saat ini, satu berita bisa dengan cepat tersebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Semua orang dapat mengambil berita dan semua orang dapat meneruskan berita yang dia terima. Persoalannya adalah ketika dia membaca sebuah berita, apakah dia tahu berita itu sesuai dengan fakta atau justru berita itu dibuat hanya untuk menjelekkan seseorang, menjelekkan suatu lembaga yang tentu faktanya tidak ada. Dan lebih gawat lagi, kita langsung menilai, kita langsung memberikan kesimpulan dan menghakimi dengan cara meneruskan berita itu kepada semua orang. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita dulu untuk melihat kehidupan kita. Kalau ada satu orang berjumpa dengan kawannya, 10 menit pertama umumnya yang dibicarakan bagaimana kabarmu, bagaimana pekerjaanmu. Tetapi kalau sudah 10 menit ke atas, umumnya pertanyaannya adalah, kau sudah dengar belum tentang si AA? Kalau sudah itu yang dibuka, bahkan ditambahkan dengan menurut analisanya, lalu bagaimana perasaannya terhadap subjek tersebut, maka berita yang dia dengar tanpa fakta ditambahkan bumbu-bumbunya. Tapi kita diingatkan oleh firman Tuhan yang menjadi bagian hukum Taurat yang ke-9, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Ini juga berkaitan dengan minggu kita dalam minggu kedua Trinitatis, yaitu tetap di dalam kesetiaan. Maka kalau manusia yang setia, dia tidak mau menyebarkan hal-hal yang tidak baik tentang sesamanya. Kalau orang yang mengikut Tuhan dengan benar, maka dia tidak mau menyebarkan berita yang faktanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu, awalnya ini adalah tentang bagaimana memberikan kesaksian di pengadilan. Kalau kita membaca kitab Keluaran pasal 23, diminta supaya kita jangan mengatakan saksi yang tidak benar hanya untuk membenarkan orang yang salah di pengadilan. Jangan kita berbohong, terlebih janganlah kita yang menjadi membelokkan sebuah hukum. Di dalam kesetiaan, maka kesetiaan yang berpaut antara kasih Tuhan dengan kasih kita dan berpaut antara kasih kita dengan kasih sesama, maka pembenaran, kebenaran, dan yang keadilan adalah yang harus kita wartakan, yang harus kita sebar. Dengan itu maka kebenaran Tuhan nyata di dalam dunia, maka keadilan Tuhan nyata dalam dunia, dan kasih Tuhan nyata di dalam dunia ini. Mari sebagai orang Kristen di masa-masa yang penuh tantangan ini, mari beritakan kabar yang baik. Jangan kita memfitnah orang. Jangan karena kekesalan kita orang lain menjadi tidak baik, hanya kita menghasut supaya orang simpati kepada kita, tetapi menjadi benci kepada orang lain yang tidak dilakukan oleh orang lain itu, tetapi dengan kata-kata mutiara untuk memanas-manaskan situasi, justru kita membuat kebencian semakin marak, semakin berkembang dalam dunia ini. Jadilah manusia yang setia dengan memegang kebenaran, mewartakan kebenaran, dan tidak melakukan dusta
tidak benar, pembohongan terhadap sesama, terlebih mewartakan firman Tuhan yang menjadi kehidupan bagi kita semua. Tuhan memberikan kekuatan dan memberkati kita menjadi pelaku firman yang membawa keadilan, kebenaran, dan kasih dalam dunia. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas kasih Tuhan yang hadir dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa bersuka cita karena Allah yang melindungi dan memimpin kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar diri kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, yang demi kepintaran, demi kehebatan, demi kesuksesan diri kami mengorbankan sesama kami dengan mengatakan yang tidak benar, dengan bersaksi palsu, dengan membelokkan hukum, dan menyebarkan berita-berita yang tidak ada benar faktanya. Tetapi kami sebagai pengikut Kristus yang setia, di dalam kesetiaan kami kepadamu, kami juga setia kepada sesama kami dengan menyatakan kasih, dengan mewartakan kasih, bukan dengan kebencian. Karena itu Bapa, kuatkanlah kami, seluruh jemaat-Mu, untuk menjadi pelaku firman yang taat dan setia kepada kebenaran Tuhan, yaitu tidak bersaksi dusta dengan sesama kami, yang bisa membawa sahabat-sahabat, orang-orang di sekitar kami menjadi orang yang terhakimi, menjadi orang yang hidup di dalam kepedihan hanya karena oleh perkataan kami. Tetapi perkataan kami adalah perkataan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Itulah yang keluar dari mulut dan perkataan kami. Kami mengucap syukur Bapa, lindungilah seluruh jemaat-Mu, agar di dalam Tuhan kami merasakan sukacita, karena Engkaulah kekuatan kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.